touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Perkenalkan, nama saya Angga Radia Marlevan dari kelas 12-8 dengan absen 3. Di sini saya akan menampilkan pidato dengan tema bullying. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk berkumpul di hari ini dalam suasana yang baik dan penuh semangat. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Bullying, Luka yang tidak terlihat namun terasa. Sebuah tema yang mungkin sering kita dengar, tapi masih sering kita abaikan. Sebuah masalah yang tampak sederhana, namun dampaknya sangat besar, terutama bagi kita sendiri sebagai pelajar. Hadirin yang saya hormati, sekolah adalah tempat kita menuntut ilmu, membangun persahabatan, dan membentuk karakter. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua siswa. Tempat di mana setiap anak merasa diterima, dihargai, dan bebas menjadi dirinya sendiri. Namun, pada kenyataannya, tidak semua siswa merasakan hal tersebut. Di balik seragam yang sama, di balik senyum yang tampak di wajah, ada sebagian siswa yang menyimpan rasa takut, cemas, bahkan luka batin yang mendalam. Mereka datang ke sekolah bukan dengan perasaan bahagia, melainkan dengan perasaan ketakutan karena menjadi korban bullying. Seringkali, bullying dianggap sebagai hal yang biasa. Banyak yang berkata itu hanya bercanda atau itu hanya gurauan antar teman. Padahal bagi korban, candaan tersebut bukanlah hal yang lucu. Bullying adalah luka yang mungkin tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa di hati dan pikiran. Oleh karena itu, melalui pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami apa itu bullying, mengapa bullying berbahaya, serta peran kita sebagai siswa dan dalam mencegah dan menghentikannya. Hadirin yang saya banggakan, bullying atau perundungan adalah tindakan yang menyakiti orang lain secara sengaja dan dilakukan secara berulang-ulang. Bullying tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga berupa kata-kata, sikap, dan perlakuan yang merendahkan orang lain. Bullying fisik misalnya, memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik orang lain. Bullying verbal dilakukan melalui ucapan seperti mengejek, menghina, memaki, memanggil dengan julukan yang merendahkan, atau mengancam. Selain itu, terdapat bullying sosial, yaitu mengucilkan seseorang, menyebarkan gosip, memfitnah, atau membuat seseorang tidak merasa diterima dalam lingkungan pergaulan. Di era digital seperti sekarang, bullying juga berkembang menjadi cyberbullying. Perundungan ini dilakukan melalui media sosial, pesan singkat, atau platform digital lainnya. Cyberbullying seringkali lebih berbahaya karena dapat dilakukan kapan saja, oleh siapa saja, dan jejaknya sulit dihapus. Teman-teman sekalian, bullying sering menjadi karena adanya perbedaan fisik, perbedaan ekonomi, perbedaan prestasi, cara bicara, gaya berpakaian, hingga sifat seseorang yang seringkali dijadikan bahan ejekan. Perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan justru menjadikan alasan untuk merendahkan dan menyakiti orang lain. Sebagai siswa, mungkin kita pernah melihat kejadian bullying di sekitar kita. Bahkan tanpa kita sadari, mungkin kita pernah menjadi pelaku bullying melalui ucapan, tindakan yang kita anggap sepele. Inilah mengapa penting bagi kita untuk selalu introspeksi diri dan berhati-hati dalam bersikap. Hadirin yang saya hormati, dampak bullying tidak bisa dianggap remeh. Korban bullying sering mengalami tekanan mental, rasa takut, cemas, dan rendah diri. Mereka tidak berharga, kehilangan kepercayaan diri, dan sulit berkonsentrasi dalam belajar. Tidak sedikit korban bullying yang prestasi akademiknya menurun karena pikiran mereka terus dihantui rasa takut. Karena itu, korban bullying sering menarik diri dari pergaulan. Mereka memilih diam, menyendiri, dan merasa tidak ada tempat yang aman bagi mereka.
Dalam jangka panjang, bullying dapat menimbulkan trauma psikologis dan gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan. Namun, dampak bullying tidak hanya dirasakan oleh korban. Pelaku bullying pun sebenarnya mengalami dampak negatif. Pelaku bullying cenderung memiliki empati yang rendah, terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau merendahkan orang lain. Jika perilaku ini dibiarkan, kebiasaan tersebut dapat terbawa hingga dewasa dan merugikan masa depan mereka sendiri. Oleh karena itu, lingkungan sekolah yang dipenuhi bullying akan kehilangan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan rasa saling menghargai. Sekolah yang harusnya menjadi tempat yang menyenangkan justru berubah menjadi tempat yang menakutkan bagi sebagian siswa. Lalu, peran apa kita sebagai siswa? Pertama, mulailah dari diri sendiri. Jangan pernah melakukan bullying dalam bentuk apapun. Jaga ucapan, jaga sikap, jangan menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan candaan. Kedua, jangan menjadi penonton yang diam. Ketika kita melihat bullying terjadi, diam berarti membiarkan. Kita bisa memberikan dukungan kepada korban, menegur pelaku dengan cara yang baik, atau melaporkan kejadian tersebut kepada guru dan pihak sekolah. Ketiga, bangun empati dan solidaritas. Cobalah menempatkan diri kita di posisi orang lain. Bayangkan bagaimana perasaan kita jika diperlakukan seperti itu setiap hari. Dengan empati, kita akan lebih peka dan peduli terhadap sesama. Sebagai siswa dan generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari bullying. Oke, mungkin hadirin sekalian yang saya hormati, bullying bukanlah candaan dan bullying bukan pula hal yang wajar. Bullying adalah tindakan yang dapat melukai fisik dan mental seseorang serta meninggalkan luka yang mendalam. Setiap siswa berhak untuk merasa aman, dihargai, diterima di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menciptakan sekolah yang ramah dan bebas dari bullying. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai alasan untuk merendahkan. Semoga pidato ini dapat membuka hati dan pikiran kita semua. Semoga kita mampu menjadi siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi memiliki karakter yang baik, peduli dan jujur, dan berempati terhadap sesama. Terima kasih perhatian sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.